Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasna Rafia Zukruf dengan NIM 225080300111032 dari kelas T03 absen 16. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya dari mata kuliah unit operasi yang diampu oleh Bapak Ahmad Syihab Fahmil. Saya akan mengambil topik yang berjudul pengantar perhitungan teknik. Di sini saya akan membahas lanjutan dari pengantar perhitungan teknik topik pertama. Sub pembahasannya yang pertama yaitu metode atau cara menyatakan komposisi campuran dan larutan. Yang kedua yaitu stoikiometri, dan yang terakhir yaitu reaksi tidak sempurna. Jadi terdapat macam-macam metode untuk menjabarkan komposisi sebuah campuran dalam satuan tanpa dimensi. Yang pertama yaitu mengetahui fraksi massa dan persen massa. Dalam hal ini, fraksi massa memiliki rumus XA sama dengan massa ZA per massa total atau massa campuran. Sedangkan untuk persen massa adalah XA dikali 100%. Jadi setelah mengetahui fraksi massa, dapat mengetahui persen massa. Selanjutnya yang kedua yaitu fraksi volume dan juga persen volume. Sama seperti fraksi massa tadi, fraksi volume menggunakan rumus volume ZA per volume campuran total. Sedangkan setelah mengetahui fraksi volumenya, dapat mengetahui persen volumenya dengan rumus fraksi volume dikali 100%. Jadi fraksi volume ini biasanya digunakan untuk menyatakan komposisi campuran gas pada tekanan rendah. Yang ketiga yaitu fraksi mol dan persen mol. Sama halnya seperti fraksi massa dan juga fraksi volume serta persen massa per persen volume, fraksi mol dinyatakan atau dirumuskan yaitu mol ZA per molaritas total campuran. Selanjutnya setelah mengetahui fraksi mol, dapat mengetahui persen mol dengan rumus fraksi mol dikali 100%. Yang keempat yaitu molaritas. Jadi molaritas ZA sama dengan molaritas mol A per volume larutan. Jadi volume total larutan. Sedangkan untuk yang kelima yaitu molalitas atau simbolnya M adalah berumus molalitas A sama dengan mol A per 1000 gram pelarut. Untuk perbedaan antara molaritas dan juga molalitas ada pada jumlah mol zat terlarutnya. Untuk molaritas itu biasanya menggunakan liter, dan untuk molalitas menggunakan gram. Selanjutnya yang keenam yaitu mengetahui normalitas. Jadi normalitas adalah konsentrasi zat yang dimaksud dalam larutan. Oleh karena itu normalitas itu bersifat dari campuran dan nilainya itu variasi tergantung banyaknya pelarut di dalam larutan zat yang dimaksud. Rumusnya yaitu normalitas A sama dengan
gram ekuivalen A per volume larutan. Untuk yang ketujuh yaitu part per million A atau biasanya disebut ppm. ppm dapat diartikan sebagai perbandingan konsentrasi zat terlarut dan pelarut. Berarti untuk 1 ppm sama dengan 1 mg per kilogram. Untuk rumusnya yaitu ppma sama dengan massa A dikali 10 pangkat 6 per atau dibagi massa total campuran. Untuk metode atau cara menyatakan komposisi campuran dan larutan, apabila tidak ada keterangan mengenai komposisi campurannya dalam persen, maka komposisi gas dinyatakan dalam persen volume atau persen mol. Sedangkan untuk komposisi liquid dan padatan dapat dinyatakan dalam persen massa. Selanjutnya yaitu stoikiometri. Dalam persamaan reaksi, semua bahan-bahan akan terlibat dalam reaksi kimia. Perhatikan contoh persamaan reaksi berikut. C7H16 ditambah 11O2 menjadi 7CO2 ditambah H2O. Jadi persamaan reaksi itu dibagi menjadi dua, yaitu persamaan secara kualitatif dan juga persamaan secara kuantitatif. Untuk persamaan di atas secara kualitatif menjelaskan bahwa C7H16 bereaksi dengan O2 akan menghasilkan CO2 dan H2O. Sedangkan persamaan reaksi secara kuantitatif menyatakan bahwa 1 mol C7H16 bereaksi dengan 11 mol O2 menghasilkan 7 mol CO2 dan 8 mol H2O. Koefisien pada persamaan reaksi menunjukkan perbandingan mol dari bahan-bahan yang terlibat pada persamaan reaksi. Perbandingan inilah yang biasanya disebut dengan stoikiometri. Perbandingan stoikiometri memungkinkan untuk menghitung jumlah mol suatu zat ada hubungannya dengan jumlah mol zat lainnya. Adapun cara membuat persamaan reaksi sebagai berikut. Yang pertama yaitu tulis semua reaktan-reaktan yang bereaksi di sebelah kiri anak panah, sedangkan untuk hasilnya dapat ditulis di sebelah kanan anak panah. Yang kedua yaitu istilah koefisien pada persamaan reaksi dengan dasar bahwa jumlah ator setiap unsur di sebelah kiri dan jumlah atom setiap unsur di sebelah kanan anak panah hasilnya. Berikut ini merupakan contoh soal stoikiometri, yaitu batu kapur yang mengandung 92,89% CaCO3, 5,41% MgCO3 dan sisanya adalah kotoran, maka A. Berapa ton CaO yang dapat dibuat dari 5 ton batu kapur? Kemudian yang B yaitu berapa pon CO2 yang dapat dihasilkan per pon batu kapur? C. Berapa ton batu kapur yang dibutuhkan untuk membuat 1 ton CaO? Jadi basis yang digunakan dalam soal ini yaitu 1000 kg batu kapur. Massa tiap-tiap senyawa dinyatakan ke dalam satuan mol. Karena koefisien persamaan reaksi menyatakan perbandingan mol, maka didapatkan tabel berikut. Untuk senyawa CaCO3,
atau senyawa kalsium karbonat untuk persen masanya adalah 92,89. Untuk fraksi masanya adalah 928,9. Berat molekulnya adalah 100 kg per kilogram mol. Sedangkan untuk fraksi molnya adalah 9,289 kg mol. Sedangkan untuk senyawa MgCO3 atau magnesium karbonat memiliki fraksi masanya yaitu 54,1, sedangkan untuk persen masanya adalah 5,41 gram. Untuk berat molekulnya adalah 84,32 kg per kilogram mol, sedangkan untuk fraksi molnya adalah 0,642. Sedangkan untuk kotorannya sendiri memiliki persen masanya adalah 1,7 gram, dan untuk fraksi masanya adalah 17 kg. Sehingga totalnya adalah untuk persen masanya adalah 100, sedangkan untuk fraksi masanya adalah 1000. Dari tabel di atas, selanjutnya kita membuat persamaan reaksi. Yang pertama, kalsium karbonat akan bereaksi menghasilkan CaO ditambah CO2. Sedangkan untuk magnesium karbonat akan bereaksi menghasilkan MgO dan CO2. Berdasarkan persamaan reaksi nomor 1, dapat disusun persamaan stoikiometri antara CaCO3 dan CaO sebagai berikut. Jadi 1 kg CaCO3 adalah 1 kg mol CaO. Jika banyaknya CaCO3 sama dengan 9,289 kg mol, maka persamaan stoikiometri adalah 9,289 kg mol CaCO3 dikurangi 9,289 mol CaO. Dari persamaan ini dapat disimpulkan untuk setiap 1000 kg batu kapur akan menghasilkan CaO sebesar 9,289 kg mol. Jadi berapa 5 ton batu kapur? Sehingga 5 ton batu kapur akan menghasilkan CaO sebesar 46,445 kg mol CaO. Selanjutnya yaitu jawaban yang B, jumlah keseluruhan kilogram mol CO2 yang dihasilkan. Dari reaksi 1 menghasilkan 9,289 kg mol. Sedangkan untuk reaksi 2 yaitu 0,642 kg mol. Jadi total karbon dioksida yang dihasilkan 9,289 ditambah 0,642. Jawabannya yaitu 962,34 pon per 1000 kg batu kapur. Dari sini dapat dilihat hasilnya yaitu karbon dioksida yang dihasilkan adalah 0,473 pon per pon batu kapur. Yang ketiga yaitu
Berapa ton batu kapur yang dibutuhkan untuk membuat 1 ton CaO? Jadi CaO dihasilkan sebesar 9,289 kg mol per ton batu kapur. Perbandingan berat batu kapur terhadap CaO adalah 1000 kg batu kapur per 9,289 kg CaO dikali 56 kg per kilogram mol. Jadi diperlukan 1,92 ton batu kapur untuk menghasilkan 1 ton CaO. Hasil ini dari perhitungan di atas. Selanjutnya adalah reaksi tidak sempurna. Reaksi tidak sempurna terjadi karena adanya reaktan yang tidak habis bereaksi sehingga terjadi reaksi samping dan terbentuk produk baru atau produk sampingnya. Dalam industri jarang sekali ditemukan jumlah reaktan yang tepat, seperti yang dinyatakan dalam perbandingan stoikiometri. Sehingga dalam reaksi tidak sempurna perlu adanya definisi yang harus dimengerti. Yang pertama yaitu limiting reaktan. Apa sih limiting reaktan? Limiting reaktan adalah reaktan yang ada dalam jumlah stoikiometri terkecil. Sedangkan yang kedua yaitu ekses reaktan. Ekses reaktan adalah reaktan yang berlebihan dan akan bereaksi dengan limiting reaktan. Untuk mengukur kelebihan tersebut digunakan ukuran persen ekses reaktan. Berikut adalah rumus persen kelebihan reaktan. Jadi untuk ekses reaktan sama dengan mol yang berlebih dibagi adalah mol kebutuhan yang teoritis dikali 100%. Atau bisa juga yaitu mol ekses reaktan awal dikurangi mol kebutuhan teoritis dibagi mol kebutuhan teoritis dikali 100%. Sehingga dari rumus tersebut, apa sih kebutuhan teoritis itu? Jadi kebutuhan teoritis itu adalah kebutuhan ekses reaktan jika limiting reaktannya bereaksi dengan sempurna, sehingga akan membentuk produk samping. Namun apabila persamaan reaksi untuk menghitung ekses tidak disebutkan, maka berlakunya ketentuan umum. Yang pertama yaitu reaksinya mengikuti persamaan reaksi yang membutuhkan ekses reaktan terbanyak. Kemudian semua limiting reaktan habis bereaksi. Sehingga hanya menghitung mol yang berlebih dibagi mol kebutuhan teoritis. Kemudian yang ketiga yaitu produk tidak dapat bereaksi lebih lanjut dengan ekses reaktan yang sama. Kemudian adalah C. Konversi. Konversi adalah fraksi reaktan yang berubah menjadi produk. Jadi rumusnya konversi adalah mol reaktan yang bereaksi dibagi mol reaktan awal dikali 100%. Selanjutnya yaitu derajat kesempurnaan reaksi. Jadi derajat kesempurnaan reaksi merupakan istilah dari konversi limiting reaktan. Kemudian selanjutnya yang E adalah selectivity. Selectivity adalah perbandingan antara mol salah satu produk yang diinginkan terhadap produk lain atau produk sampingan. Jadi rumus selectivity adalah mol produk yang diinginkan dibagi mol produk hasil atau mol produk samping. Kemudian yang terakhir adalah yield. Yield atau perbandingan zat-zat produk terjadi bila ada satu macam reaktan dan satu macam produk.
Jadi yield ini adalah berat atau mol produk akhir dibagi dengan berat mol reaktan, rumusnya. Untuk menjawab soal reaksi tidak sempurna, tahapan-tahapan yang perlu diperhatikan sebagai berikut, yaitu massa masing-masing senyawa harus dikonversi ke dalam satuan. Misalnya persen mol berarti dikonversi menjadi satuan mol. Kemudian mencari limiting reaktan dan juga excess reaktan. Yang ketiga yaitu mencari kebutuhan teoritis dari persamaan yang didapatkan. Kemudian yang keempat yaitu menghitung derajat kesempurnaan reaksi, maka akan menemukan yield atau perbandingan zat-zat produk. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila banyak kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.